Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Syirin Samsami, mahasiswi dari Program Studi Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang contoh kasus dari pasien epilepsi dengan penyelesaian menggunakan metode SOAP. Sebelum masuk pada contoh kasus epilepsi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu epilepsi. Nah, epilepsi merupakan manifestasi gangguan fungsi otak dengan gejala yang khas, yaitu kejang berulang akibat lepasnya muatan listrik neuron otak secara berlebihan dan paroksimal. Epilepsi ditandai dengan sedikitnya 2 kali atau lebih kejang tanpa provokasi dengan interval waktu lebih dari 24 jam. Nah, juga pada epilepsi itu kejang memiliki kecenderungan untuk kambuh dan tidak memiliki penyebab langsung yang mendasarinya. Mekanisme yang mendasari serangan epilepsi itu adalah aktivitas neuron yang berlebihan dan abnormal di korteks otak. Alasan mengapa hal ini terjadi pada sebagian besar kasus epilepsi tidak diketahui. Tapi terdapat juga dalam beberapa kasus itu akibat dari cedera otak, stroke, tumor otak, infeksi otak, atau cacat lahir melalui proses yang dikenal sebagai epileptogenesis. Nah, di sini juga terbagi kejang umum. Kejang umum terbagi lagi menjadi kejang tonik-klonik, yaitu yang ditandai dengan pasien tiba-tiba jatuh, kejang, nafas terengah-engah, keluar air liur, dan terjadi beberapa menit kemudian diikuti dengan kebingungan, sakit kepala, atau tidur. Terdapat juga jenis kejang petit mal, yaitu penderita tiba-tiba melotot atau matanya berkedip-kedip dengan kepala terkulai. Kejadiannya cuma beberapa detik dan bahkan sering tidak disadari. Nah, yang ketiga itu ada kejang miklonik, yang keempat kejang atonik, dan yang terakhir itu ada kejang tonik, yang dimana ini terjadi secara mendadak, kekakuan singkat pada otot seluruh tubuh yang menyebabkan orang menjadi kaku dan terjatuh jika dalam posisi berdiri. Pemulihannya cepat, namun cedera yang terjadi dapat bertahan. Kejang tonik dapat terjadi pula saat tertidur. Selanjutnya ada kejang parsial. Nah, kejang parsial terbagi dua. Yang pertama itu simple partial seizures, yaitu pasien tidak kehilangan kesadaran, terjadi sentakan-sentakan pada bagian tertentu. Nah, yang kedua ada kompleks partial seizure, yaitu pasien melakukan gerakan-gerakan tak terkendali, misalnya gerakan mengunyah, mengeringis, dan lain-lain tanpa kesadaran. Selanjutnya di sini ada contoh kasus dan penyelesaiannya menggunakan metode SOAP. Di sini ada kasus yaitu pasien laki-laki yang bernama BR usia 22 tahun datang ke Polisyaraf rumah sakit dengan keluhan kejang sebanyak 6 kali dalam 12 jam terakhir. Kejang dirasakan pada seluruh tubuh dengan ekstremitas kaku lalu menyentak disertai kepala dan mata ke arah atas yang berlangsung selama kurang lebih 1 menit. Kejang disertai penurunan kesadaran selama kejang. Setelah kejang, pasien merasa lemas. Pasien tidak mengetahui penyebab kejang. Kejang muncul tidak dipicu oleh melihat cahaya, warna, atau benda-benda tertentu. Pasien pernah mengalami keluhan serupa sebelumnya sejak kelas 5 SD. Sudah 10 tahun dan minum obat rutin berupa phenytoin 2 kali sehari, tidak pernah putus obat. Namun pasien mengaku akhir-akhir ini kejang berlangsung kurang lebih 1 kali setiap bulan dengan penyebab yang pasien tidak ketahui. Riwayat keluarga tidak diketahui ada yang terjangkit kejang. Pasien juga tidak merokok, minum minuman beralkohol, atau menggunakan obat-obatan terlarang. Untuk pemeriksaan fisik umum, keadaan umumnya tampak sakit ringan, sedang untuk kesadaran kompos mentis itu normal atau dalam keadaan sadar. Tekanan darahnya 120/80 mm hidrokirum, nadi 88 kali per menit, respiratory rate-nya 28 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, gizi kesan cukup. Sedangkan dari pemeriksaan neurologis tidak ditemukan adanya kelainan.
Sedang untuk pemeriksaan darah lengkapnya semuanya normal. Nah, diagnosis klinis pada pasien ini epilepsi serangan umum tipe tonik. Dan untuk diagnosa topis pada pasien ini cortex lobus temporalis. Untuk etiologi idiopatik atau penyebab tidak diketahui, diagnosa banding pada pasien ini adalah epilepsi serangan parsial kompleks. Selanjutnya, penyelesaian kasus menggunakan metode SOAP. Untuk subjeknya, yaitu pasien laki-laki BR berusia 28 tahun datang ke Polisyaraf RS dan keluhan kejang sebanyak 6 kali dalam 12 jam terakhir. Kejang dirasakan pada seluruh tubuh dengan ekstremitas kaku lalu menyentak disertai kepala dan mata ke arah atas yang berlangsung selama kurang lebih 1 menit. Kejang disertai penurunan kesadaran selama kejang. Setelah kejang, pasien merasa lemas. Pasien tidak mengetahui penyebab kejang. Kejang muncul dipicu oleh melihat cahaya, warna, atau benda-benda tertentu. Selanjutnya, pasien pernah mengalami keluhan serupa sebelumnya sejak kelas 5 SD, sudah 10 tahun, dan minum obat rutin berupa phenytoin 2 kali sehari, tidak pernah putus obat. Namun pasien mengaku akhir-akhir ini kejang berlangsung kurang lebih 1 kali setiap bulan dengan penyebab yang pasien tidak ketahui. Sedangkan untuk riwayat keluarga ini tidak diketahui ada yang terjangkit kejang. Pasien tidak merokok, minum minuman beralkohol, atau menggunakan obat-obatan terlarang. Pasien didiagnosa epilepsi serangan umum tipe tonik, dan untuk diagnosa topis pasien adalah cortex lobus temporalis. Objeknya yaitu pemeriksaan fisik umum, yang dimana keadaan umum tampak sakit ringan, kesadaran kompos mentisnya normal, tekanan darah 120/80 mm hidrokirum, nadi 88 kali per menit, respiratory rate-nya 28 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, gizi kesan cukup. Sedangkan dari pemeriksaan neurologis tidak ditemukan adanya kelainan. Dan untuk pemeriksaan darah lengkapnya semuanya normal. Selanjutnya untuk asesmennya, untuk problem diagnosa epilepsi serangan umum tipe tonik, untuk terapi phenytoin 2 kali sehari, analisis digunakan untuk mencegah dan meredakan kejang, DRP-nya itu tidak ada, sehingga rekomendasinya diberikan. Nah, untuk monitoring, efektivitas itu mencegah dan meredakan kejang. Untuk efek samping obat, sakit kepala, pusing, mual muntah, dan sembelit. Terakhir, untuk plan-nya itu yang pertama, monitoring keadaan umum dan tanda-tanda vital. Yang kedua, merekomendasikan kepada dokter untuk meresepkan asam folat dan vitamin B kompleks yang digunakan untuk mencegah kekurangan asam folat dan vitamin B yang diakibatkan obat anti-epilepsi. Sedangkan untuk terapi non-farmakologinya yaitu tirabaring atau bed rest. Yang kedua, makan makanan tinggi kalori dan tinggi protein. Demikian yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.